Nah, ini kan juga tidak terjadi di Kota Palu. Sedangkan laporan tersebut dilaporkan di Polda Palu. Jadi ini nanti akan menjadi Mas Rifki, menjadi case nasional, menjadi isu publik, jadi pusat konsentrasi publik di mana Mabes Polri nanti akan turun tangan. Dan ini juga bisa menjadi pintu bagi kita memperjuangkan kebenaran nasab Habib Pak Alawi. Saya taat pada, dalam konteks ini saya taat kepada Presiden Prabowo. Siapapun yang mengganggu Pancasila, yang mengganggu Bhinneka Tunggal Ika itu, emang gue pikirin, emang gue takut apa? Sampaikan tuh sama Ketua MPR itu. Kayak gitu kok, jadi Ketua MPR kok nggak malu. Saudara? Iya. Ayo kita ramekan. Yang hadir pada malam hari ini. Podcast kita malam ini berjudul Geger, Ketua MPR mengancam Gus Fuad Pleret. Nah, sebelum kita berbincang-bincang, saya akan menghadirkan konteks-konteksnya terlebih dahulu. Mas Ahmad, dipersilakan data-datanya dulu. Nah, ini adalah dokumen yang kami terima tentang pelaporan terhadap Gus Fuad dan Gus Fakih Wirahadiningrat dari Berkop Surat Aliansi Abena Peduli Guru Tua. Kemudian di slide berikutnya, ini terkait dengan podcast yang sebelumnya ya. Di slide berikutnya itu adalah surat yang kami terima Berkop Surat Pengurus Besar Al-Khairat di Palu, Sulawesi Tengah, yang terhormat yang Komwil Al-Khairat se-Indonesia, Komda se-Indonesia, Pangcap se-Indonesia, Pangdan se-Indonesia. Dianggap dibaca pembukaannya bahwa sehubungan dengan hasil rapat pengurus besar Al-Khairat bersama tokoh agama dan tokoh adat Sulawesi Tengah pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025, berarti hari ini ya, bertempat di ruang rapat PB Al-Khairat yang menghasilkan kesepakatan sebagaimana terlampir. Penutup dianggap dibaca bertanda tangan Ketua Umum dan Sekjen serta berstempel basah dari pengurus besar Al-Khairat. Instruksinya ini yang berdasar kami terima datanya, yang kami terima datanya. Di sebelah kanan itu, pengurus besar Al-Khairat mengambil langkah-langkah yang bersifat terukur dan strategis dalam menyikapi video yang saat ini lagi viral di media sosial melalui laman www.youtube.com pada diskusi Gus Fuad Channel yang menyebutkan bahwa Menteri Sosial telah melanggar konstitusi atas pengusulan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri sebagai pahlawan nasional. Adapun langkah yang dimaksud sebagai berikut. 1. Membentuk tim hukum terpusat. Dan deskripsinya dianggap dibaca. Penonton bisa membaca sendiri nanti ya. Yang kedua, mengedepankan argumentasi ilmiah dan santun. Yang ketiga, mendesak penegakan hukum tanpa penundaan. Yang keempat, dukungan masyarakat Sulawesi Tengah dan adat. Yang poin 4 ini terlalu general, jadi saya juga mempertanyakan siapa saja itu maksudnya. 5. Imbauan kepada pengurus di semua level. 6. Gerakan terpusat dan sistematik. Saya bacakan satu kalimatnya. Al-Khairat akan menggelar gerakan yang terorganisir dan terpusat untuk memastikan pesan yang disampaikan berdampak luas. Setiap langkah dalam gerakan ini dirancang agar mencerminkan keharmonisan antara aksi kolektif dan strategi komunikasi yang terukur. Gerakan ini akan melibatkan komunitas-komunitas lokal, organisasi mitra, dan media untuk memperluas jangkauan pesan dan menegaskan sikap tegas Al-Khairat. 7. Membentuk tim IT. Untuk menghadapi tantangan di era digital, Al-Khairat membentuk tim IT yang berfungsi sebagai tentara media sosial. Tim ini bertugas melacak penyebaran informasi negatif, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kehormatan organisasi, serta menyebarkan pesan positif yang menggambarkan nilai-nilai luhur Al-Khairat. Dengan respon yang cepat dan efektif, tim IT ini akan menjadi garda terdepan dalam membentengi Al-Khairat di dunia maya. Itu instruksi dari pengurus besar Al-Khairat.
Kemudian ada juga tanggapan dari Ketua MPR. Mas Ahmad, next slide. Nah, itu. Ketua MPR tegaskan penghinaan guru tua segera diselesaikan. Wakil Ketua MPR RI Chandra Muhammad Akbar Supratman menegaskan kasus penghinaan terhadap ulama di Kota Palu Habib Idris bin Salim Al-Jufri alias Guru Tua oleh Gus Pleret atau Kiai Muhammad Fuadiyadi harus segera diselesaikan. Sebagai pimpinan MPR, kami sangat menyesalkan adanya pernyataan yang menjurus pada dugaan penghinaan ulama di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah. Kata Akbar di Kota Palu, Kamis. Itu berarti per hari ini juga. Tidak boleh ada siapapun yang mencoba menghina ulama di negeri ini. Apalagi ulama yang telah berjasa untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia, khususnya dalam dunia pendidikan. Kepolisian perlu segera mengusut dugaan penghinaan tersebut yang dilakukan oleh Gus Pleret. Ia mendesak Gus Pleret menyampaikan permohonan maaf terbuka di media 1 kali 24 jam. Sebelumnya, Gus Pleret menyampaikan guru tua tidak layak menjadi pahlawan nasional, bahkan melontarkan kata-kata tidak baik. Itu redaksi dari berita yang kami terima. Seperti itu konteksnya. Tentu konteks lebih jauhnya lagi ke belakang ada ba'alwisasi, yamanisasi, penghinaan dari klan Habib Alwi terhadap pribumi Nusantara, pemalsuan sejarah, pemalsuan makam, klaim cucu sebagai cucu Nabi yang tidak terbukti, nasab palsu itu, pemalsuan sejarah dan lain sebagainya. Tentu konteks-konteks itu tidak dapat dipisahkan dengan konteks yang kita bicarakan pada hari ini. Nah, mengenai isu ini, kepada Mas Arkan yang lebih fasih dalam hal hukum, ini mengenai pelaporan hukum Gus Pleret dari apa itu tadi yang berkop surat, pokoknya terafiliasi dengan Al-Khairat lah, guru tua. Itu gimana Mas Arkan? Baik, terima kasih Mas Rifki. Sebelumnya saya sampaikan juga salam hormat ya buat Mas Abchandra. Beliau seorang senator muda, juga adik dari Pak Supratman Andi Adgas, Menteri Hukum saat ini, kader Gerindra. Nah, cuman kalau kita analisa laporan tadi, ya ini pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 UU ITE ya. Tentu ada banyak unsur-unsur yang harus dipenuhi dan pemenuhan unsur-unsur tersebut juga bukan hal yang mudah. Dan kayak misalkan pencemaran nama baik dan sebagainya macamnya atau hingga ke SARA itu kan harus ada banyak ahli bahasa, ahli kalau terkait dengan case nasab ini juga nanti ahli DNA, dan ini sebenarnya bisa jadi pintu bagi usaha kita bersama untuk memperjuangkan kebenaran bagi bangsa Indonesia terkait nasab klan Habib Ba'alawi yang bukan merupakan keturunan Nabi. Selain itu juga ini bisa juga diteliti oleh teman-teman mahasiswa hukum ya. Bagaimana ini sebelumnya minta maaf ya, tapi proses naturalisasinya juga agak aneh karena pertama sosok yang dimuliakan oleh masyarakat Palu, ya ini guru tua, itu sudah lama menetap di Kota Palu. Beliau hijrah dari Hadramaut, namun proses kewarganegaraannya ini ketika beliau sudah mangkat. Jadi proses naturalisasi ketika beliau sudah mangkat ini juga bisa untuk dianalisis teman-teman mahasiswa. Lalu terkait dengan tempus dan locus delicti, ya ini waktu dan tempat kejadian perkara. Nah, ini kan juga tidak terjadi di Kota Palu. Sedangkan laporan tersebut dilaporkan di Polda Palu. Jadi ini nanti akan menjadi Mas Rifki, menjadi case nasional, menjadi isu publik, menjadi pusat konsentrasi publik di mana Mabes Polri nanti yang akan turun tangan. Dan ini juga bisa menjadi pintu bagi kita memperjuangkan kebenaran nasab Habib Ba'alawi. Mas Arkan, mohon izin nanya. Ya. Berarti harusnya laporannya bukan di Palu ya, kalau serius ya? Iya, bukan di Palu. Harusnya di mana? Harusnya di tempat kejadian,
di Yogyakarta. Monggo dilanjutkan. Kalau terkait itu yang dilaporkan tuh Mas Arkan, Ya. itu kan pasal yang dipakai mereka apa itu untuk melaporkan saya? Pasal Dan 28. dan apakah apa itu penghinaan atau apa itu? Setahu saya kan yang melaporkan harus yang dihina. Kalau memang dianggap saya menghina, nah ini yang menghina udah mampus. Apa bisa diganti oleh orang lain? Gimana Kalau Mas pasal penghinaan itu nanti, kalau pasal penghinaan atau penyemaran nama baik itu, kalau tidak yang bersangkutan harus ada surat kuasa, harus dikuasakan ke orang lain. Nah itu apakah ada surat kuasa juga kurang tahu kita. Ya, jadi harus dari alam barzah harus ngirim surat kuasa dulu gitu ya. Iya. Atau mungkin keluarganya bisa juga keluarganya menuntut. Secara hukum gimana? Secara hukum ya mungkin saja bisa, cuman kan di sini bukan kedua putri beliau, bukan kedua putri dari Tuan Guru Tua yang melaporkan. Gitu. Berarti dengan kata lain nggak punya legal standing gitu atau gimana? Ya betul Bang Rifki. Ya ini analisa saya ya. Berarti kalau umpamanya memang serius, mestinya ya keluarga mungkin ya, keluarga dari Guru Tua mungkin ya. Serta kemudian dilaporkannya di Mabes Polri Jakarta atau Jogja, begitu kan ya? Baik, ada lagi Mas Arkan yang mau ditambahkan? Sudah sekian dulu Mas Rifki, nanti saya nambahkan lagi. Ya. Terus gimana Gus Fuad menyikapi pelaporan? Oh, ini juga ya, mohon maaf, saya kurang satu lagi. Mas Ahmad, tolong instruksi dari PWI-LS, Mas Ahmad. Nah, ini ada instruksi dari PWI-LS mengenai konteks yang kita bicarakan malam ini ya. Pernyataan Sekjen PWI. Untuk meningkatkan akselerasi pergerakan, diharapkan seluruh pengurus PWI di setiap tingkatan segera menyikapi kondisi dan informasi saat ini. 1. Kemensos telah menetapkan salah satu orang Balwi menjadi, ini sebenarnya calon pahlawan nasional yang akan ditetapkan Agustus nanti. 2. Kaji dan inventarisasi kasus pidana dan perdata kaum Balwi. 3. Kaji dan inventarisasi seluruh data digital perihal statement pembelokan sejarah, klaim-klaim kaum Balawi atas bangsa ini. 4. Inventarisasi data digital perihal khurafat dan penyesatan akidah lainnya yang menyimpang. 5. Inventarisasi data digital perihal tindakan provokatif di muka umum, ajakan-ajakan anarkis, penghinaan, hasutan, dan fitnah kaum Balawi terhadap negara, pejabat, ulama, dan masyarakat pribumi. 6. Dan lain-lain yang sifatnya kejahatan Balawi terhadap bangsa dan umat. Negara dan bangsa ini semakin genting. Kita harus segera merapatkan barisan dengan mengkonsep dan menginventarisasi segala bentuk yang akan menjadi senjata tuntutan kita ke arah pergerakan yang nyata. Segera adakan koordinasi yang masif perihal di atas dan nanti diajukan ke pimpinan untuk pertimbangan skala prioritas pergerakan. Salah satu anggota kehormatan kita, Gus Fuad Veleret, telah dilaporkan dan akan kita jadikan isu nasional. Salam satu komando, semangat saudara pribumiku. Itu respon dari pernyataan Sekjen PWI. Selamat datang pada Romo Yai Ihya Hadinegoro Surabaya. Ini sampai di situ pembicaraan kita ya Ihya, nanti monggo dipersilakan langsung masuk aja dalam perbincangan tanpa harus menunggu giliran dari pembicaraan ya Ihya. Langsung kita saling dialogis interaktif saja. Nah itu Gus Fuad, bagaimana Gus Fuad? Respon Gus Fuad. Jadi ini kan ada upaya penggiringan divide et impera, adu domba antar putra putri bangsa Nusantara. Itu tadi sekilas kan Mas Dewi membacakan
Itu kelompok Al Khairat mau menggerakkan ada apa kelompok adat di Palu dan lain-lain. Nah, itu. Nah, ini memang kerjaan imperialisme Belanda dulu kan begitu. Nah, antek-anteknya juga sekarang meneruskan begitu. Ini juga sempat saya baca komentar, woi, Indonesia bukan hanya Jawa, woi, ada Sulawesi. Nah, ini kita itu sedang membela Sulawesi. Gitu loh, bukan kita sedang membela Jawa, kita sedang membela Indonesia. Nah, ini memang mereka itu selalu memframing seperti itu, dan mereka selalu ngomong tentang apa terukur, apa kuwi jenenge santun dan lain-lain. Loh, selama ini tuh Habib itu apa santun apa terukur? Kan ngawur semua. Jadi ada upaya-upaya framing seperti itu ya. Kemudian, tapi ya sudahlah, memang kerjaan mereka kan begitu. Sekte Dajjal itu ya memang begitu. Kemudian saya agak tertarik tadi yang berita ada anggota salah satu ketua MPR itu siapa namanya yang katanya ngancam saya. Archandra. Oh, Archandra, ya gitu lah. Archandra, ya saya prihatin dengan Mas Archandra itu. Berarti ada dua kemungkinan Mas Archandra ini, Pak Archandra ini. Satu, dia tidak mengikuti diskursus nasab yang sudah masif selama 2 tahun ini. Kalau ditarik garis lebih mundur lagi, bahkan sejak tahun 2015 gitu. Dia tidak update sehingga dia bisa bikin pernyataan seperti itu. Bahwa ini tidak sekedar kata monyet, tetapi di belakang kata monyet itu begitu banyak diskursus yang melatar belakanginya. Dan kalau sampai Mas Archandra itu benar-benar tidak tahu persoalan diskursus nasab ini, lah gimana negara kita kalau ketua MPR aja nggak update pengetahuan seperti itu? Apa jadinya bangsa dan negara kita? Yang kedua, kemungkinan dia mengikuti diskursus nasab ini dan dia menjadi budaknya para Habib. Nah, ini lebih celaka lagi. Nah, bagaimana nasib bangsa dan negara kita kalau ada budak Habib yang menduduki jabatan sebagai salah satu ketua MPR? Dan apalagi yang berikutnya lagi, yaitu ngancam saya. Saya kan rakyat kecil, saya kayak kampung. Saya diancam. Katanya suruh minta maaf 1 kali 24 jam. Emang kerjaan ketua MPR itu mengancam rakyat apa gimana? Sudah loh. Dan dalam landscape perpolitikan nasional kita, di mana kita sebagai pendukung pemerintahan yang sah, yaitu Presiden Prabowo, yang sedang menghendaki ketenangan dan persatuan, serta harus menghadapi DFK yang begitu masif, yang sampai menggerakkan mahasiswa, apa pernyataan seperti ini produktif atau kontraproduktif, pertanyaannya. Saya sejak awal mengingatkan kepada Presiden Prabowo dan jajarannya, jangan jajaran Pak Prabowo itu bikin PR baru, bikin kerjaan baru, bikin gaduh sendiri, bikin pernyataan-pernyataan yang itu nanti akibatnya merugikan Presiden Prabowo. Gitu. Nah, ini Archandra ini berarti dari Gerindra gitu ya. Dari Gerindra atau dari mana itu? Mas Arkan yang tahu. Ya, beliau dari kader Gerindra, Pak Supratman Andi Adgas. Oh, oke. Berarti ada kemungkinan dia dari perwakilan Gerindra ya? Atau bukan? Ya, partainya apa? Mungkin relasi, ada relasi lah. Oke, kalau dari Partai Gerindra saya usulkan kepada Presiden Prabowo selaku Ketua Umum Gerindra untuk memecat orang seperti ini. Nggak benar ini. Jadi yang kita kerjakan selama ini kan demi Pancasila, demi bangsa dan negara. Kalau saya mau dikriminalisasi, terlepas dari yang disampaikan Mas Arkan tadi itu secara hukum memang sebenarnya tidak masuk. Tapi kalau mau dikriminalisasi, ayo, saya siap kok. Saya sudah beberapa kali bilang, saya siap berkorban apapun untuk menjaga Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan bangsa dan negara saya. Gitu loh. Saya tidak akan takut itu. Mau ada ancaman dari siapapun, saya nggak takut. Gitu loh. Saya itu prinsipnya atingullah wa atingur rasul wa ulil amri minkum. Saya taat kepada Allah, pada Rasulullah, yang itu adalah breakdown-nya itu adalah taat kepada kebenaran, pada fakta dan data yang ada. Dan diantaranya itu di situ Mbah Hasyim memberikan footnote yang kuat, yaitu hubul waton minal iman. Dan kita punya konsensus nasional, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika khususnya. Kemudian wa ulil amri minkum. Ulil amri minkumnya ini kan sekarang kan Prabowo. Saya hanya taat dalam konteks ini saya taat kepada Presiden Prabowo. Siapapun yang mengganggu Pancasila, yang mengganggu Bhinneka Tunggal Ika itu,
Emang gue pikirin, emang gue takut apa? Sampaikan tuh sama ketua MPR itu. Kayak gitu kok, jadi ketua MPR kok nggak malu. Betul. Iya. Ayo kita ramekan. Nggak masalah saya. Cuma saya perlu peringatkan juga. Kalau ini kita lanjutkan, kriminalisasi terhadap saya itu mau dilanjutkan, oke. Lihat implikasinya nanti. Apa ini Al-Khairat ini udah mulai adu domba. Apa itu memprovokasi pribumi Sulawesi Utara untuk ikut-ikutan bikin kerusakan, untuk ikut-ikutan bikin kegaduhan. Ayo, saya siap. Jangan dikira saya tidak siap. Dan apresiasi saya setinggi-tingginya kepada Gus Abbas Buntet dan kawan-kawan di PWI Laskar Sabilillah yang telah memberikan pernyataan yang sangat tegas dan sangat keras. Ya, Gus Abbas dan jajarannya itu kan semua membela Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika tanpa pamrih, termasuk yang sangat sejak awal saya kagumi yaitu Kanda Kiai Nur Ihya yang sekarang juga alhamdulillah berkenan hadir di podcast ini. Gitu loh. Sementara gitu aja dulu saya. Ya, kalau saya itu nggak masalah mau diancam mau apa itu, ayo gitu loh. Mau lanjut, oke. Ya udah siap, apapun siap saya untuk bangsa dan negara saya. Saya mohon pencerahan dari idola saya Kang Mas KRT Nur Ihya itu sebagai akademisi, sebagai bangsawan dan juga sebagai nasionalis sejati, Pancasila sejati dan sebagai ulama Nahdien kultural yang luar biasa. Ini kok malah terpental ya nih. Ya, sepertinya terpental. Iya. Nah, kalau secara hukum saya kan kurang pasti ya. Itu yang pasti kan Mas Arkan. Yang saya soroti adalah kontradiksi dari Al-Khairat, Klan Habib Balwi dan Al-Khairat. Ya. Jadi ketika ada balwisasi yamanisasi, itu mulai dari sejarah bangsa Indonesia diklaim sebagai Habib yang memerdekakan Indonesia, Habib Indonesia tidak akan merdeka kalau tanpa Habib. Kemudian penggagas bendera merah putih itu juga katanya guru tua yang merupakan kakek dari Al-Habib Salim Segaf Al-Jufri, ketua Majelis Suro PKS pada waktu itu ya. Kemudian dan lain sebagainya, terutama tentang yang mau saya soroti adalah pemalsuan makam, pemalsuan sejarah. Kemudian juga ada caci maki dari Klan Habib Balwi kepada pribumi Nusantara. Yang sebagai sampel saja, sebagai yang paling masyhur untuk mudah diingat adalah pernyataan di depan umum bahwa satu Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Serta banyak ajaran-ajaran ceramah-ceramah yang itu satu provokatif, dua menyesatkan akidah umat. Nah, dari rentetan data-data itu, sejarah, historitas sepak terjang Klan Habib Balwi, Al-Khairat sejauh saya mengumpulkan datanya tidak bereaksi terhadap apa yang dilakukan oleh klannya terhadap pribumi Nusantara. Padahal balwisasi yamanisasi itu sangat melukai perasaan bangsa Indonesia dan membahayakan eksistensi bangsa Indonesia. Tetapi itu pun Al-Khairat tidak bereaksi sebagaimana reaksi yang kita saksikan pada hari ini sampai satu mengajukan laporan ke kepolisian, yang kedua sampai menginstruksikan dari PB kepada seluruh jaringannya. Saya menyoroti begini, ketika apa yang dilakukan Klan Habib Balwi itu mengancam eksistensi bangsa Indonesia, mereka kok tidak bereaksi seperti ini yang sekarang hari ini. Artinya mereka itu kan tidak merasa terancam dengan apa yang tidak merasa terancam dengan adanya balwisasi yamanisasi. Nah, kalau tidak merasa terancam berarti kan mereka tidak merasa sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Semestinya kalau mereka itu memposisi jiwanya dan pikirannya, hatinya sebagai bangsa Indonesia, harusnya mereka juga merasa gelisah, merasa terluka, merasa terancam dengan adanya balwisasi yamanisasi. Tapi faktanya kan sampai saat ini sampai data pada malam hari ini tidak ada reaksi semacam itu.
Dan reaksi yang kita saksikan hari ini itu ketika guru tua diejek, ya kan? Artinya mereka memposisikan diri bukan sebagai bangsa Indonesia. Satu, itu kalau dari analisis pembacaan saya ya. Yang kedua, bahwa klan Habib Balwi itu lebih utama, lebih tinggi posisinya di psikis mereka dibandingkan bangsa Indonesia. Kenapa mereka tidak bereaksi tentang Balwisasi Yamanisasi kan? Seperti itu. Apalagi jangan lupa bahwa kalau Gus Fuad mengejek guru tua, Bahar bin Smith itu kan juga mengejek leluhur pribumi Nusantara, dan secara khusus disebutkan dengan sangat jelas melecehkan leluhur Gus Fuad di podcast Refli Harun. Masih ingat ya, Mas Arkan? Ya, masih. Kalau tidak ada Habib, maka Gus Fuad Pleret itu mungkin masih nyembah pohon dan batu yang begitu-begitu loh. Kurang lebihnya begitu secara terus. Leluhur Gus Fuad gitu. Iya, begitu ya. Itu kalau Al-Hoirot ya, Al-Hoirot dan Ketua MPR itu konsisten dengan pernyataan nasionalismenya dan konsisten dengan sikapnya bahwa tidak boleh ada ulama yang dihinakan. Harusnya mereka bereaksi ketika itu. Kalau kita asumsikan mereka tidak tahu tentang kelakuan Bahar bin Smith, nah sekarang kan tahu. Karena kita sudah kasih tahu nih. Cari aja di podcastnya Refli Harun serta di video-video YouTube itu banyak sekali. Lalu bagaimana sikap mereka terhadap statement-statement dari klan Habib Balwi yang melecehkan pribumi Nusantara dan mengancam eksistensi bangsa Indonesia, terutama tentang pembelokan sejarah dan pemalsuan identitas makam yang dijadikan Habib itu banyak loh, tidak hanya satu, tidak hanya dua, tidak hanya tiga, tidak hanya empat, ratusan. Nah, di situ diuji tuh konsistensi klan Habib Balwi dan Al-Hoirot serta Ketua MPR tentang statementnya bahwa Al-Hoirot memiliki nasionalisme, katanya begitu. Kemudian Ketua MPR mengatakan tidak boleh ada ulama yang dihina atau direndahkan gitu. Nah itu faktanya, fakta dari klan Habib Balwi itu yang terjadi, Balwisasi, Yamanisasi dan pelecehan terhadap pribumi Nusantara. Nah sekarang pertanyaannya, dulu kemana, suaranya kemana, dan yang sekarang kalau sudah tahu, kita tunggu sikapnya, kita lihat bersama sikapnya akan seperti apa. Itu akan menunjukkan posisi Al-Hoirot dan klan Habib Balwi terhadap NKRI. Apakah memiliki nasionalisme atau tidak.